Sejarah singkat Taman Prasasti. Lahan bekas pemakaman orang Belanda dan Eropa lainnya dengan nama Kebun Jahe Kober ini ditata menjadi sebuah taman yang teduh. Hijau, ditumbuhi berbagai jenis pohon pelindung, sehingga menjadi tempat yang bernuansa artistik maupun sejarah. Pemakaman ini mulai dipakai tahun 1795 terutama bagi pejabat dan tokoh-tokoh penting. Bangunan induk pemakaman yang bergaya Doria ini baru dibangun kemudian pada tahun 1844. Ballroom yang terdapat di bagian belakang terdiri dari dua ruangan. Sebelah kanan digunakan sebagai persemayaman jenazah perempuan dan ruang sebelah kiri untuk jenazah laki-laki. Ballroom merupakan tempat upacara ritual sebelum pemakaman berlangsung. Fasilitas transportasi pemakaman menggunakan perahu jenazah dan kereta jenazah. Penggunaan alat transportasi tersebut antara lain untuk mengangkut jenazah dari Rumah Sakit Bank Indonesia Jakarta Kota sekarang, melalui Kali Krukut sampai ujung Jalan Tanah Abang 1 dan untuk menuju tempat pemakaman menggunakan kereta jenazah yang ditarik oleh 2-4 ekor kuda. Di halaman belakang ballroom terdapat sebuah lonceng perunggu yang berfungsi sebagai tanda adanya kematian. Lonceng yang dibunyikan secara terus-menerus adalah sebagai tanda penyambutan datangnya jenazah dan sekaligus mengingatkan petugas pemakaman agar mempersiapkan diri dalam upacara hingga pelaksanaan pemakaman. Setelah kemerdekaan Indonesia, lahan ini masih digunakan untuk pemakaman umum terutama bagi mereka yang beragama Nasrani, dan sejak tahun 1975 pemakaman Kebun Jahe ditutup. Melihat potensi taman makam ini yang dapat dikembangkan sebagai museum, maka pemerintah DKI Jakarta melakukan pemugaran dan penataan kembali prasasti nisan terpilih pada lahan seluas 1,3 jam dan kemudian pada tanggal 19 Juli tahun 1977. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikannya sebagai Museum Prasasti yang kini dikenal dengan nama Taman Prasasti. Koleksi Taman Prasasti. Mengenal prasasti tiada lain adalah mengenal hasil karya para perancang dan pemahat berbakat sebagai perwujudan ungkapan perasaan yang dalam dari keluarga, kerabat yang ditinggalkan, karena prasasti seolah dapat berbicara. Salah satu contoh prasasti yang memiliki makna yang sangat dalam bagi kita semua, yang tertulis dalam bahasa Belanda kuno mengatakan, Zoals ik nu ben, zoals ik vroeger, zoals ik nu ben, zo zul je ook in de toekomst zijn, yang artinya seperti Anda sekarang, demikianlah aku sebelumnya, seperti aku sekarang, demikianlah juga Anda kelak. Koleksi Taman Prasasti sebagian besar prasasti nisan dari berbagai tokoh antara lain tokoh militer, pendidikan, seniman, ilmuwan, rohaniawan, dan tokoh lainnya seperti Majen J. H. Kerkohler, Dr. W. F. Stutterheim, Dr. H. F. Roll, Peter R. Berfeld. Di samping itu terdapat sederetan nama lain seperti Olivia Mariam Raffles, Miss Ribut, Su Hokji yang dimakamkan maupun yang dipindahkan ke lokasi ini sejak abad 17 sampai abad 19. Kemudian koleksi yang relatif baru adalah peti jenazah Bung Karno dan Bung Hatta serta kereta pengangkut jenazah abad 17 replika. Koleksi yang tersimpan di Taman Prasasti sebanyak 1.734 buah koleksi yang terdiri dari jenis prasasti bentuk nisan, bentuk tugu monumen, piala, patung, karangan bunga, kijing, lempeng batu persegi, replika dan miniatur. Taman Prasasti merupakan museum alam terbuka yang memamerkan koleksi prasasti nisan kubur yang menyatu dengan taman terbuka dengan pepohonan yang rindang dengan kondisi yang sangat menunjang. Museum Prasasti dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pelatihan praktek fotografer, ke pesta taman, syuting film dan lain sebagainya.